Halo teman-teman, jumpa lagi di channel APK KDI. Di depan saya ada notebook merek Asus dengan model Asus E202S. Video pembahasan kali ini adalah cara mengganti keyboard notebook Asus E202. Untuk mengganti keyboard notebook seri ini ada beberapa bahan yang perlu teman-teman persiapkan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Untuk mengganti keyboard notebook Asus E202S, bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya yaitu yang pertama adalah keyboard baru yang nantinya akan kita pasang di notebook Asus E202S. Selanjutnya kalian siapkan obeng, kemudian siapkan solder. Karena di sini keyboardnya adalah keyboard tanam, maka notebooknya harus kita bongkar terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya di sini kita buka beberapa baut yang terpasang di bagian atau di casing bawah notebook Asus E202S. Kita lepas karet yang ini teman-teman untuk mengecek apakah ada baut di sini. Tidak ada baut, karena di beberapa seri lainnya ada baut yang terpasang di casing bawahnya. Oke, di sini bautnya sudah saya lepas keseluruhan. Selanjutnya kita lepas cover atau casing bawah notebook Asus E202S. Caranya cukup mudah. Kita cari sela-sela di mana kita dapat memisahkan casing bawah dan casing keyboard. Semoga video ini bisa menjadi salah satu solusi atau panduan buat teman-teman yang ingin belajar mengganti keyboard notebook Asus E202S. Karena dengan mengganti keyboard laptop kalian sendiri atau notebook kalian sendiri, tentunya kalian sudah menghemat biaya. Hanya saja ada resiko yang harus kalian tanggung apabila dalam proses pergantian keyboard kalian melakukan kesalahan, maka resikonya kalian tanggung sendiri. Oke, kita pisahkan casing bawahnya. Kita cari sela-sela seperti ini. Kalian bisa menggunakan kuku atau benda plastik lainnya. Jika sudah terbuka sedikit seperti ini lebih mudah kita buka. Langsung diangkat. Kemudian kalian lepas dulu baterainya. Ini ada soket baterai yang terpasang. Di sini ada besi pengunci, kita angkat ke atas. Nah, kita dorong ke atas. Jika sudah, selanjutnya teman-teman perhatikan apakah ada baut yang terpasang di baterainya. Ada baut pengunci. Kita lepas dulu plastik pengunci.
Kita lepas baut yang terpasang di baterai. Kita amankan baterainya. Selanjutnya kita lepas baut yang terpasang di mainboard. Lepas 4 baut pengunci harddisk. Selanjutnya ketika baut mainboard sudah kita lepas, kemudian yang perlu kalian lakukan adalah melepas beberapa komponen yang masih terpasang di mainboard laptop atau mainboard notebook Asus E202S. Di sini ada pengunci keyboard, kita angkat yang ini, kita angkat penguncinya seperti ini. Kemudian fleksibel keyboardnya kita tarik. Kemudian untuk fleksibel ini kita lepas, kita angkat. Kemudian soket speaker ini kita tarik sambil digoyang seperti ini. Oke. Selanjutnya lepas fleksibel LCD. Kemudian kita tarik. Langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah
Lepas baut pengunci engsel LCD. Jika sudah, selanjutnya kita angkat sedikit seperti ini, kemudian kita turunkan agar engsel LCD-nya lebih mudah terangkat seperti ini. Kemudian kita pisahkan casing keyboard dengan LCD notebook. Sekarang kita angkat, kita lepas mainboardnya. Ini kita lepas dulu fleksibel touchpad, ada penguncinya yang berwarna hitam, kita angkat ke atas seperti ini. Kemudian fleksibelnya kita tarik, kita amankan mainboard notebook Asus E202S. Selanjutnya kita lepas cover pengunci keyboard yang ini. Kemudian untuk penguncinya yang bagian atas ini, yang ini teman-teman, kita iris menggunakan cutter. Kemudian penguncinya juga yang di bagian bawah yang ini kita iris menggunakan cutter agar cover penutup atau pengunci keyboard lebih mudah terlepas. Pastikan untuk pengunci casing pengunci keyboard kalian sudah lepas plastik penguncinya yang di bagian samping.
Selanjutnya kita congkel menggunakan obeng plat seperti ini. Sangat kotor, nanti saya akan bersihkan. Selanjutnya kita lepas keyboardnya. Caranya cukup mudah, kalian bisa cari atau congkel di bagian pojok keyboard menggunakan obeng plat seperti ini. Selanjutnya kita angkat pelan-pelan sambil ditahan. Oke, cukup mudah. Sekarang kita ganti dengan keyboard baru dan kita lanjut ke penyelderan keyboard notebook Asus E202S. Khusus buat teman-teman yang masih pemula yang ingin mengganti keyboard notebook Asus E202S dan ingin melakukan penyolderan, pastikan yang kalian solder adalah penguncinya yang seperti ini. Jangan sampai kalian salah solder, karena apabila kalian salah dalam melakukan penyolderan, nanti jangan sampai solder yang kalian gunakan mengenai jalur keyboard sehingga keyboardnya menjadi error dan tidak berfungsi. Jadi perhatikan, ini ada bagian-bagian yang perlu kita solder. Oke teman-teman, saya panasi dulu soldernya. Setelah itu kita lanjut ke penyolderan keyboard. Jangan sampai solder yang lain mengenai fleksibel keyboard, karena kalau mengenai fleksibel keyboard bisa korslet atau rusak. Pastikan keyboard notebook yang kalian solder benar-benar rapi dan tidak ada tombol yang masuk ke dalam ketika ditekan seperti ini. Pastikan semua tombol benar-benar ketika ditekan tidak tenggelam atau masuk ke dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke penyolderan cover atau penutup keyboard.
Oke teman-teman, untuk penyolderan cover penutup keyboard atau pengunci keyboard sudah selesai. Sekarang saya lanjut ke perakitan notebook Asus E202S. Setelah itu, setelah proses perakitan selesai, nanti kita akan lanjut ke pengecekan keyboard yang barusan saja saya pasang. Untuk mengecek kondisi keyboard yang kita pasang, kita menggunakan software atau aplikasi yang bisa teman-teman download di internet. Untuk link aplikasinya saya sudah sertakan di deskripsi, yaitu aplikasi keyboard test untuk memastikan keyboard yang kita pasang berfungsi dengan normal atau tidak. Oke teman-teman, di sini saya lanjut dulu ke proses perakitan notebook Asus E202S. Oke teman-teman, proses penyolderan keyboard atau pergantian keyboard notebook Asus E202S sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengecekan keyboard yang barusan kita ganti. Kita akan menggunakan software keyboard test. Kita langsung saja nyalakan notebooknya. Oke teman-teman, kita gunakan aplikasi keyboard test. Kita mulai dari tombol escape. Ternyata ketika saya menekan tombol kontrol yang di sebelah kanan sini yang berfungsi di huruf L, ini mungkin sebelumnya sudah pernah dimodifikasi atau diubah fungsinya menggunakan aplikasi SharpKey. Oke, untuk keyboardnya berfungsi dengan normal karena di sini diubah fungsinya. Kita buka aplikasi SharpKey. Oke, ini dia aplikasi SharpKey. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa tombol yang dimodifikasi. Ini kita delete saja semuanya. Nah, ini dia. Kita klik, selanjutnya klik delete atau klik delete all, klik yes. Jika sudah, selanjutnya klik write registry, klik OK, klik close. Selanjutnya kita restart notebooknya. Kita restart dulu agar fungsi keyboardnya berfungsi kembali seperti biasa.
Oke, kita jalankan kembali aplikasi keyboard test. Tadi waktu saya menggunakan aplikasi keyboard test atau ketika saya mengecek keyboard menggunakan aplikasi keyboard test, ternyata tombol atau huruf L-nya itu pindah ke tombol kontrol. Karena sebelumnya mungkin sudah pernah diubah settingan tombolnya menggunakan aplikasi Sharpkey. Sudah saya hapus kedua tombol yang tadi, yang mana fungsinya diubah. Kita tes kembali menggunakan aplikasi keyboard test. Kita mulai lagi dari tombol escape. Nah, ini tombol kontrol sudah berfungsi dengan normal, sudah kembali ke settingan awalnya. Untuk fungsi keyboard berfungsi dengan normal keseluruhan tombol. Itulah cara bagaimana mengganti keyboard notebook Asus E202S. Semoga video ini bisa menjadi panduan khususnya buat teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar mengganti keyboard notebook kalian. Untuk proses pergantian keyboard notebook Asus seri ini cukup mudah. Semoga video ini bisa menjadi panduan khususnya bagi teman-teman yang masih pemula, dan tentunya dengan mengganti keyboard sendiri kalian sudah bisa menghemat biaya tanpa harus lagi membawa ke tempat servis. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.